Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Jumpa lagi dengan channel Kibledek Kantil. Semoga sobat-sobat Bledek selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia dan selalu tetap semangat. Oke, Kibledek mengucapkan banyak terima kasih kepada sobat-sobat Bledek atas semua support dan dukungannya. Sudah subscribe, sudah like, sudah komen, dan sudah share ke teman-temannya. Kibledek mengucapkan banyak terima kasih. Oke, di sini Kibledek masih membahas tentang perwetonan, yaitu tentang karakter weton, kodam apa yang biasanya mendampingi, naungannya apa, elemennya apa, dan pantangannya apa. Jadi di sini ada sekitar 5 pembahasan. Kemarin sudah Kibledek bahas tentang beberapa weton. Untuk video kali ini yang mau Kibledek bahas adalah weton Senen Pon. Jadi bisa kalian simak dari awal sampai akhir, nanti bisa kalian gunakan sebagai introspeksi ya. Kalau untuk yang wetonnya Senen Pon. Nah kalau yang wetonnya bukan Senen Pon ya bisa sedikit banyak tahulah tentang karakter atau naungan dari Senen Pon ya, atau pantangan dari Senen Pon sedikit banyak tahulah. Mungkin temennya, sahabatnya, saudaranya, ataupun pasangannya, siapa tahu Senen Pon. Oke, kita langsung saja ke inti pembahasannya, yaitu Senen Pon. Karakter dari Senen Pon ini kalau menurut Kibledek Kantil itu ada 2 karakter yang menonjol. Yang pertama itu karakternya bertanggung jawab. Jadi Senen Pon ini memiliki karakter orangnya bertanggung jawab. Jadi dia akan bertanggung jawab terhadap semua keputusan yang dia ambil. Dia akan bertanggung jawab terhadap apapun yang dia perbuat. Lalu yang kedua, orangnya itu keras hati, memang terkesannya angkuh, agak sombong, cuman di sini sebetulnya keras hati atau susah diberitahu atau semacamnya itu karena Senen Pon ini punya prinsip. Jadi Senen Pon ini punya prinsip. Jadi orang mungkin mengiranya itu angkuh, cuman itu sebenarnya karena punya prinsip. Jadi memang keras hati karena dia punya prinsip. Jadi ada 2 yang menonjol dari Senen Pon itu, yaitu bertanggung jawab dan keras hati atau punya prinsip. Sebetulnya ini masih berkaitan ya, karena apapun yang dia pilih dia akan bertanggung jawab. Makanya dia memilih sesuai dengan apa yang dia inginkan atau sesuai dengan prinsip dia. Oke, meskipun terkesan angkuh, kesannya angkuh, cuman itu sebenarnya bukan angkuh karena dia punya prinsip. Oke, kodam yang biasanya mendampingi di sini sebenarnya energi ya, energi yang biasa melingkupi Senen Pon. Cuman orang-orang biasanya nyebutnya kodam. Di sini kodam yang mendampingi itu adalah kodam yang memiliki energi melindungi atau energi mengayomi. Jadi di sini memang tidak signifikan kodam apa, kodam macan atau kodam naga atau semacamnya, tidak. Namun di sini adalah kodam-kodam yang energinya itu melindungi atau mengayomi. Jadi Senen Pon itu disukai oleh kodam-kodam atau energi-energi itu yang sifatnya melindungi atau mengayomi, semacam kodam leluhur yang energinya melindungi atau mengayomi. Jadi karena dinaungi oleh kodam yang berenergi melindungi atau mengayomi, Senen Pon ini cocok sebagai pemimpin. Kalau kita tarik dari karakternya yang bertanggung jawab, memang Senen Pon ini cocok sebagai pemimpin. Dan karena energi dari kodam tersebut yang energi melindungi dan mengayomi,
itu secara otomatis membuat Senin Pon ini memiliki bakat mata batin, atau dia bisa melihat visi ke depan ya, atau intuisinya itu semakin tajam. Ini tajamnya seberapa itu tergantung dari perorangan individu ya. Jadi setiap Senin Pon itu memang beda-beda, cuman secara dasarnya Senin Pon ini memiliki bakat mata batin atau intuisi atau visi ke depan. Oke, dari kodamnya tadi sudah, yaitu kodam yang bersifat energinya bersifat melindungi atau mengayomi. Lalu yang berikutnya adalah naungan. Apa naungan dari si Senin Pon ini? Senin Pon ini dinaungi oleh lintang kiriman. Naungan dari lintang kiriman ini membuat Senin Pon ini orangnya sopan, orangnya ya baiklah ya, perilaku tingkah lakunya sopan, santun, baik dan sebagainya. Itu pengaruh dari lintang kiriman. Berikutnya dinaungi oleh Waseso Segoro. Waseso Segoro ini membuat si Senin Pon ini menjadi berwibawa dan memiliki bakat untuk menjadi kaya. Jadi karena naungan dari Waseso Segoro ini, Senin Pon ini memiliki bakat untuk menjadi orang kaya dan ada kewibawaan. Jadi kalau yang ditarik tadi keterangan dari karakter dan kodam, Senin Pon ini juga memang cocok sebagai pemimpin karena memang ada naungan dari Waseso Segoro yang membuat wibawa dari Senin Pon itu keluar. Oke, naungan sudah, itu hanya 2 naungan ya untuk Senin Pon, itu naungan dari lintang kiriman dan naungan dari Waseso Segoro. Berikutnya adalah elemen. Elemen dari Senin Pon itu cakra sek bumi, yaitu bersifat kayu. Jadi cakra sek bumi itu sifatnya kayu ya. Lalu yang kedua itu elemen dasar langit, cakra dasar langit. Elemen cakra dasar langit ini adalah logam. Jadi Senin Pon itu kayu dan logam. Jadi yang pertama itu cakra sek bumi itu kayu, terus cakra dasar langit itu logam. Oke, yang kelima, pantangan. Kalau dilihat dari karakter, kodam yang mendampingi, terus naungan dan elemen, itu pantangan dari si Senin Pon ini adalah jangan sampai lupa diri. Karena kalau Senin Pon ini lupa diri, maka dampaknya akan sangat buruk, dampaknya akan sangat negatif untuk Senin Pon tersebut. Lupa diri dalam artian di sini sebenarnya Senin Pon ini memiliki bakat kepemimpinan, memiliki bakat menjadi orang kaya, asalkan jangan lupa diri. Jadi memang kalau dilihat dari karakternya, biasanya Senin Pon ini, orang-orang Senin Pon ini waktu kecilnya itu susah diatur itu karena ya satu tadi ada karakter keras hati, karena dia punya prinsip, cuman waktu kalau masih kecil kan tidak ngerti keras hatinya apa yang diinginnya apa, jadi terkesannya kalau bahasanya atos ya, susah dikandani atau angel kandanani atos. Cuman sebetulnya itu adalah karena dia punya prinsip, punya keinginan yang tidak bisa dibelokkan. Jadi memang kalau orang-orang Senin Pon dari kecil kalau bagus untuk mendidiknya, insya Allah nanti kalau besarnya itu bisa menjadi seorang pemimpin dan bakat menjadi orang kaya. Seorang pemimpin yang memiliki visi ke depan jauh ya, karena dia punya bakat mata batin.
atau intuisinya bisa bekerja. Oke, jadi pantangan dari Senin Pon ini jangan lupa diri. Biasanya kalau di titeni, ilmu titennya, orang-orang Senin Pon ini kalau lupa diri itu biasanya akan hancur sendiri ya. Jadi kalau Senin Pon ini bisa mawas diri, tetap waspada dan tidak lupa diri, insya Allah Senin Pon ini akan bagus, akan menjadi orang kaya atau seorang pemimpin dan sebagainya. Oke, semoga bisa untuk introspeksi diri dan sedikit banyak tahulah tentang karakter, terus naungan ataupun pandangan dari Senin Pon. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.